Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pagi ini teman-teman semua ya, anak-anakku berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masih suasana bulan Ramadan, kita tetap semangat belajar ya. Ini pertemuan terakhir untuk menjelang UTS, di pertemuan 7 ya. Jadi minggu depan kita sudah mulai UTS. Nanti materinya dibaca saja, bukan untuk dihafalkan, dibaca kemudian dipahami ya, bukan untuk dihafalkan. Sekali lagi, kita tetap membahas tentang bisnis. Kali ini kita bahas yang ada hubungannya dengan manajemen ya, bagaimana manajemen dalam organisasi bisnis. Oke. Nah, ini ada overview 1 sampai 7 ya, dari mulai pengertian manajemen sampai ke badan usaha pelaksana bisnis. Jadi di sini mungkin maksud Ibu itu bagaimana kaitannya antara manajemen dengan organisasi sebuah bisnis. Oke, kita lihat dulu pengertian manajemen. Mungkin ini sangat familiar sekali. Jadi definitif banget ya untuk pengertian manajemen, banyak, silakan aja kalian baca. Ada beberapa definisi dari para ahli. Ini yang paling terkenal itu dari George R. Terry, dari zaman Ibu kuliah sampai sekarang itu George R. Terry itu masih dipakai pengertiannya. Dari James Toner, Ernest Dale, Mark Spark Follett ya, terus nah ini Follett juga ada dari 97, yang terakhir dari Ernie dan Kurniawan 2005 itu juga masih dipakai. Sebetulnya semuanya pengertiannya ini sama ya, menjurusnya lebih condong kepada seni atau seni dan ilmu ini ya, kalau manajemen ilmu dan seni dalam mengatur atau mengelola sebuah organisasi. Nanti kita lihat beberapa. Nah, ini seperti tadi kita lihat lebih detail ya. Manajemen itu asal katanya dari to manage. To manage itu banyak yang mengartikan bahwa manage itu katanya ada yang bilang mengurus, mengatur, mengelola, melaksanakan, memperlakukan, ada yang bilang manajemen sendiri. Jadi familiar yang mana saja sebetulnya. Intinya sih sama. Nah, manajemen ini biasanya dipergunakan, kata manajemen ini dipergunakan oleh beberapa golongan ya. Jadi misalnya dalam satu tingkatan departemen, itu mah kerjaan manajemen. Nah, biasanya manajemen itu juga lebih banyak diasosiasikan sebagai dari dewan direksi, pimpinan, kemudian ke tata laksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Jadi kalau orang bilang manajemen ya sama aja, mulai dari mengurus sampai melaksanakan dan lain sebagainya. Atau misalnya lebih condong yang Ibu bilang tadi, subjek ya, direksi, pimpinan, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar manajemen? Jadi, tadi sudah kita bahas ya, arti daripada manage-nya itu sendiri, mengelola, mengatur. Kebanyakan dari kita itu jangankan mengatur sebuah organisasi, kadang-kadang mengatur diri sendiri aja kita masih banyak permasalahan, ya masih banyak persoalan. Tapi kita kini lebih condong kepada perusahaannya sendiri ya, untuk belajar manajemen kali ini. Nah, mengapa manajemen perlu dipelajari? Kita lihat, cakupan manajemen itu bisa banyak. Mau di bidang bisnis, pendidikan, militer, pemerintah, bahkan dari rumah tangga sendiri itu membutuhkan manajemen. Jadi kalau kurang tepat kalau misalnya ada orang yang berpendirian nggak mau belajar manajemen, padahal sebetulnya betapa pentingnya belajar manajemen itu. Jadi udah mah tidak tahu manajemen, kemudian menghindari yang namanya materi manajemen, tambah-tambah buta sama sekali tentang manajemen. Tahu-tahu tentang teorinya lah sedikit, nanti kita bisa implementasikan kepada kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya dalam rumah tangga itu manajemen paling kecil. Nanti mungkin pada saat kita memasuki dunia pekerjaan baru kita mengenal, oh ternyata ada manajemen, selain manajemen rumah tangga itu manajemen bisnis. Nanti di sekolah juga ada manajemen pendidikan. Nanti pada saat di pekerjaan di BUMN dan lain sebagainya ada manajemen pemerintah. Kemudian lebih condong ke militer juga itu ada. Jadi semua bidang itu manajemen itu pasti dibutuhkan. Nah, kenapa dibutuhkan? Manajemen itu lebih condong kepada menunjukkan cara ke arah pelaksanaan pekerjaan
yang lebih baik ya. Jadi dengan adanya pengelolaan itu nanti ditunjukkan arah pelaksanaan pekerjaan lebih baiknya seperti apa. Kemudian dengan manajemen itu sendiri kita akan mengurangi hambatan. Jadi bukan menghilangkan tapi mengurangi hambatan. Kemudian yang terakhir itu kenapa manajemen perlu dipelajari, yaitu untuk memungkinkan tercapainya tujuan. Nah, bagaimana caranya nanti setelah ini? Oke. Ini slide selanjutnya. Nah, fungsi manajemen ini sebetulnya fungsi manajemen itu banyak ya. George F. Terry itu pernah memberikan satu definisi untuk fungsi manajemen, tapi kemudian semakin berkembang. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang pernah mengenal POAC ya, POAC gitu. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Nah, kita lihat di sini. Kenapa Bu di sini bukan POAC, tapi lebih condong kepada leading. Nih ada planning, organizing, leading, controlling. Nah ini lebih condong kepada ke fungsi manajemen yang modern. Kalau fungsi manajemen konvensional dulu itu masih kita kenal yang gue bilang tadi, planning, organizing, actuating, controlling. Planning itu perencanaan, organizing itu organisasi, actuating penggerakan, controlling pengawasan. Nah, sedangkan di manajemen modern itu actuating itu bukan diganti tapi lebih condong kepada leadingnya, kepemimpinan. Nah, nanti leadingnya itu dibagi dua, ada untuk staff, ada juga untuk pimpinan. Nah, kita lihat dulu yang planning ya. Planning di sini lebih condong kepada setting goals, kemudian establishing, kemudian developing plan to coordinate activity, kemudian organizing juga ada determining what needs to be done. Jadi apa yang dibutuhkan untuk dikerjakan di organisasi, how it will be done and who is to do it ya. Leading itu mungkin lebih kepada motivating. Nah ini yang nanti mungkin ini harusnya sih ada ya, ada mata kuliah tentang kepemimpinan ini. Mungkin mata kuliah apa ya kepemimpinan nanti di kewarganegaraan mungkin itu ada ya, Bu Yana ya kalau nggak salah. Itu ada tentang motivating, kemudian leading and any other action ya involved in creating in people. Kemudian ada controlling ini lebih condong kepada monitoring activities to ensure that they are accomplished as planned. Jadi semuanya lebih complicated, tapi kalau kita breakdown satu-satu ini banyak banget ya, seperti apa planning, seperti apa organizing, seperti apa leading, seperti apa controlling. Oke, kita lihat satu-satu di sini. Nah ini POSDC. Nah ini yang Ibu bilang tadi, ada P itu planning, O-nya organizing. Nah apa tadi leading itu dibagi dua, yang Ibu bilang staffing sama directing. Ya, yang Ibu bilang staffing itu staff dan directing itu lebih ke kepemimpinan. Kemudian C-nya itu adalah controlling. Kita lihat di P. P itu lebih condong membahas tentang harus memutuskan apa yang ingin dikerjakan. Jadi itu planning. Kemudian menetapkan tujuan. Nah, tujuannya ini terbagi 3. Ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Mungkin kalau dalam hal bisnis pendek itu, jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, menengah itu 1 sampai 5 tahun, kalau panjang itu lebih dari 5 tahun. Kemudian arah planning yang ketiga itu adalah memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi ternyata planning juga membutuhkan toolsnya apa, bisa sebagai sumber daya alam, bisa sumber daya manusia, bisa juga teknologi, itu di planning ya. Jadi mulai dari planning. Nah ini yang apalagi kalau misalnya perusahaan bisnis yang besar itu toolsnya benar-benar yang harus harus dipahami banget. Kemudian itu organizing itu menetapkan posisi yang perlu diisi serta tugas dan tanggung jawab. Nah ini yang sering Ibu bilang, itu diimplementasikan kepada struktur organisasi, di mana di situ dari struktur organisasi itu menetapkan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari setiap departemen. Nah, di mana organisasi juga di sini membutuhkan sebuah koordinasi. Oke. Ke leading yang pertama itu ada staffing. Staffing itu artinya mendapatkan orang yang tepat untuk setiap pekerjaan. The right man on the right job. Jadi menempatkan orang yang tepat di tempat pekerjaannya. Ya, jadi
Jangan sampai memang sih kalau sekarang kecenderungan seperti itu agak sulit menempatkan orang yang tepat, itu agak sulit. Biasanya ya faktor KKN itu ya. Jadi ada orang yang kompetensinya kurang, tapi karena ada KKN yang susah untuk dihilangkan, kemungkinannya sih dikurangi bisa saja. Jadi kompetensinya kurang untuk bidang tertentu karena ada orang dalam atau misalnya ada KTBLC dan lain sebagainya, bisa menempati satu tempat yang akhirnya tidak ada kompetensi di situ. Kemudian directing. Nah, directing ini memperbaiki keterampilan pekerja. Jadi di situ karena ada wewenang ya, ada wewenang, ada tanggung jawab, di situ juga mempengaruhi bagaimana keterampilan pekerjanya. Kemudian C itu controlling. Oke, controlling di sini yaitu menentukan sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan. Controlling itu pengawasan. Jadi bagaimana sebuah pekerjaan diawasi ya. Jadi untuk melihat apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan P itu ya, sesuai dengan planning atau tidak. Apakah mencapai target atau tidak. Kemudian sejauh mana kemajuan yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, yang bilang tadi, jadi sebelum ke POAC ini sebetulnya sebuah perusahaan itu harus tahu goals-nya, visi, misi, goals, dan sasaran ya. Jadi tolong dibedakan nanti antara tujuan dengan sasaran. Jadi kalau tujuan itu lebih luas dibandingkan dengan sasaran ya. Tujuan kita ke Jakarta, sasarannya adalah ke Monas. Itu salah satu contohnya. Jadi sasaran itu lebih tajam dibandingkan dengan tujuan. Nah, controlling juga bisa dipergunakan sebagai tindakan koreksi. Itu pun bila perlu. Mungkin di sini setelah POSDC itu harusnya ada E. E itu adalah evaluasi. Jadi setelah di controlling itu evaluasi. Evaluasi itu untuk tujuannya apa? Untuk memperbaiki ke depannya. Apakah sudah mencapai tujuan atau sudah mencapai target tertentu, kurang, atau memang targetnya pas-pasan banget. Jadi itu adalah untuk bahan evaluasi untuk ke depannya. Nah, ini yang gue bilang tadi, ada juga yang bilang planning, organizing, executing, sama controlling. Nah, pentingkah FM itu? Apa FM? Kita lihat sini. Nah, ini ada beberapa tingkatan dan tanggung jawab manajer. Oke, kalau mungkin beberapa teman di sini pernah memahami ada tingkatan manajemen ya, yang segitiga itu. Segitiga itu jadi atasnya itu ada top management, ada middle management, ada lower management. Nah, top management atau mungkin di sini Ibu bilang top level manager itu ini ada beberapa tugasnya. Menguasai peran dan kemampuan manajemen, memahami faktor eksternal. Bu, faktor eksternal itu apa saja? Nah, faktor eksternal itu misalnya tentang kebijakan pemerintah. Oke, ya banyak diregulasi. Kemudian ada kompetitor, pesaing, itu juga salah satu faktor eksternal. Masih banyak ya faktor eksternal itu, nanti mungkin lebih bahasnya ke analisa SWOT. Kemudian membuat keputusan jangka panjang yang bilang tadi, jangka panjang itu mungkin lebih dari 5 tahun. Nah, ini kerjaan top level manager. Jadi kalau misalnya seseorang yang planningnya bagus, itu sebetulnya dia sudah mempunyai karakter seorang top level manager ya. Entah apakah planningnya itu bisa dilakukan atau tidak. Yang penting selama orang tersebut selalu mempunyai ide cemerlang, itu biasanya dia sudah mempunyai karakter untuk top level manager. Kemudian keputusannya dibuat berdasarkan proses analisis. Jadi adanya pengarahan, konseptual, perilaku, dan partisipasi. Ya, misalnya konsepnya bagus, perilakunya bagus, kemudian partisipatifnya itu artinya apakah dia juga ada ekspresif atau tidaknya. Kemudian bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategi. Nah, ini agak sulit juga sebetulnya. Keputusan strategik itu biasanya para top level manager yang sudah berpengalaman, biasanya keputusan strategiknya lebih hebat. Kemudian meninjau rencana dan memastikan rencana sesuai dengan keadaan di masa depan. Ini orang top level manager, Ibu, sekali lagi adalah orang yang selalu idenya itu muncul. Mungkin orang bilang terlalu halu, terlalu mengada-ngada, tapi itulah top level manager karena dia sudah mempunyai planning ke depannya. Ya, contohnya kayak direktur utama, presiden direktur. Cuman kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu memang harus di
kuasai ya. Yang paling penting itu dari proses analisisnya, dia paham atau tidak. Kemudian konseptual dari perilakunya, bagaimana dia kecenderungan dari konseptual perilakunya itu tajam atau tidaknya, itu ya, bisa memahami atau tidaknya. Itu untuk top level manager. Middle manager, nah middle manager itu adalah yang tengah-tengah. Nah, ini mungkin lebih condong kepada manusiawinya ya. Kalau tadi untuk top level itu lebih condong kepada analitik, planning. Nah, middle manager itu lebih condong kepada manusiawi, bagaimana memahami tugas manajer tertentu, bertanggung jawab melaksanakan tugas yang dibuat oleh top management. Ini sebetulnya yang paling berat itu menurut Ibu itu adalah middle manager. Kenapa? Middle manager itu harus memahami harus memahami konseptual yang dilakukan oleh top management, tapi middle manager juga harus memahami bagaimana lower manager. Jadi middle manager itu berada di tengah-tengah, ke atas bagaimana, ke bawah bagaimana. Sebetulnya banyak banyak tanggung jawab secara pribadi mungkin bisa ya, jadi complicated sekali. Makanya middle manager itu untuk beberapa yang lower manager itu banyaknya kurang seretnya di middle manager, padahal sebetulnya keputusan ada di top manager. Kita lihat contohnya middle manager itu adalah manajer pabrik. Manajer pabrik kan harus tanggung jawab sama direktur ya. Nah, tapi middle manager juga dia harus memahami bagaimana keinginan daripada lower manager. Kita lihat lower manager itu memastikan keputusan dan rencana yang dibuat dua level manager di atasnya berjalan baik. Nah, ini yang Ibu bilang tadi. Lower manager atau misalnya contohnya mandor, pengawas produksi, dia itu harus keputusannya mana yang diambil, middle manager atau top management ya. Ya, biasanya memang agak bertolak belakang. Ibu bilang tadi, kalau top management itu biasanya dia tidak memahami lower manager. Tapi kalau middle manager, dia memahami banget lower manager. Tapi middle manager juga harus memahami planning daripada top manager. Lower manager di sini ada ada tugas itu, bagaimana memastikan keputusan dan rencana yang dibuat dua level manager di atasnya berjalan baik. Dan lower manager juga itu membuat keputusan jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Tapi biasanya lower manager juga keputusan jangka pendeknya itu didasari oleh keputusan jangka menengah dan jangka panjang. Contohnya tadi Ibu bilang ada mandor dan pengawas produksi. Nah ini keterampilan manajemen menurut Robert L. Carlson yang Ibu bilang tadi. Kita lihat di lower management. Manajemen itu harus mempunyai 3 keterampilan. Ada keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, keterampilan teknik. Kita lihat yang lower manager. Lower manager atau lower management, mana yang lebih besar? Ya, ternyata di lower management yang lebih besar itu adalah teknik. Teknik lebih besar, manusiawi kemampuannya sedang, dan konseptualnya sangat tipis sekali. Jadi, nah ini biasanya ini lulusan yang sekarang itu lebih banyak SMA ya. Mungkin S1 juga udah banyak di lower management. Jadi lower management itu konseptualnya sangat tipis, dikit. Manusiawinya juga dikit, tapi tekniknya di lapangannya dia harus menguasai banget. Kemudian kita lihat middle. Middle kita lihat konseptual. Konseptual itu agak dipakai. Ya, kenapa? Karena dia harus memahami bagaimana top management berpikirnya. Kemudian manusiawi, nah manusianya lebih besar dibandingkan dengan lower yang Ibu bilang tadi. Kenapa? Middle management itu berat. Beratnya di manusiawi. Kenapa? Ke bawah bagaimana, ke atas bagaimana. Jadi manusiawinya lebih besar. Kemudian tekniknya dia lebih sedikit. Cukup memahami bagaimana pekerjaan lower management ya. Jadi sebetulnya middle management kita lihat manusiawinya agak berat juga ya. Lihat top management yang Ibu bilang tadi, konseptualnya lebih besar. Paling besar untuk top management. Jadi dia pinternya planning aja ya. Manusiawi ini lebih sedikit dan tekniknya sangat tipis. Jadi top management itu sama terbalik dengan lower management. Lower management konseptualnya dikit, tapi top management konseptualnya lebih besar. Lower management tekniknya besar, tapi top
lebih kecil. Makanya seringkali keputusan yang dibuat oleh top management itu bertentangan dengan keputusan dari lower management. Jadi dianggapnya top management itu menggampangkan sebuah pekerjaan dari lower management karena top management biasanya tidak paham di lapangan seperti apa. Ya, tapi lower management yang tahu di lapangan seperti apa, tapi lower management konseptualnya tidak paham dan konseptual lebih banyak dipahami oleh top management. Middle ini dua-duanya ya, dua-duanya ini berada di tengah-tengah. Makanya manusianya lebih besar. Okay. Nah ini kita masuk ke bisnis ya. Ada bisnis, organisasi dan komponen-komponen bisnis. Nah, bisnis ini definisi banget ya. Seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perindustrian, di mana sebuah perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan-perbaikan standar serta kualitas produk mereka. Jadi, bisnis itu bukan hanya memindahkan satu kegiatan kepada kegiatan lain, tapi di situ ada yang namanya perbaikan standar dan kualitas dari produk mereka. Ya, ini ada istilahnya lagi yang di bawahnya. Oke, itu bisnis. Nah, kita lihat organisasi. Organisasi itu dua orang atau lebih yang bekerja sama. Nah, kebanyakan kalau Ibu tanya apa yang dimaksud dengan organisasi? Bu, kalau organisasi itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama. Itu belum tentu kita sebut sebagai organisasi. Kenapa? Karena dari dua orang atau lebih itu walaupun punya tujuan yang sama, kalau tidak ada kerjasama itu bukan organisasi. Jadi inti daripada organisasi itu adanya kerja sama, ya. Oke, hampir sama kan menurut Stoner sama Bernard. Di sini ada aktivitas sistem dua orang atau lebih dikoordinasikan, itu artinya lebih bekerja sama ya untuk mencapai sasaran yang lebih spesifik. Oke, nah ini kita lihat organisasi adalah suatu sosial kolektif atau kebersamaan sosial. Nah, sosial kolektivitas ini kita bagi dua ya, ada action perspektif, ada juga institusional perspektif. Ini kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan action perspektif. Itu bottom up perspektif. Jadi organisasi suatu institusi sosial yang dibangun oleh aktivitas individu yang ada di dalamnya. Ini mungkin lebih condong kepada kata bottom up itu dari bawah ke atas ya. Bagaimana misalnya yang Ibu bilang tadi dari lower management kepada top management. Nah, untuk yang institusional perspektif itu lebih top down perspektif. Jadi dari atas kepada bawahan. Nah, kalau yang bottom up perspektif itu mungkin fokusnya pada proses pengorganisasian, sedangkan untuk yang top down perspektif itu fokusnya pada fungsi organisasi secara keseluruhan. Jadi di situ kita lihat sebagai jaringan ya, baik sebagai fungsi produksi, struktur, sistem dan lingkungan. Ini lebih global ya kalau top down perspektif. Beda dengan bottom up. Kalau bottom up itu prosesnya lebih condong kepada organisasinya. Tapi kalau top down itu lebih condong kepada hampir seluruhnya, baik internal maupun eksternal. Nah, siapa yang harus berorganisasi? Bentuk organisasi macam-macam. Kita lihat dulu ya. Ada yang formal, ada yang informal. Kalau misalnya yang organisasi formal itu misalnya tujuan dan strukturnya itu jelas ya. Biasanya contohnya kayak banyak ya struktur organisasi formal, OSIS kalau di sekolah, kalau di kampus itu BEM, kemudian ada senat ya, kemudian ada lagi organisasi informal. Nah, kalau organisasi informal atau tidak formal ini biasanya tidak didokumentasi dengan jelas dan resmi. Itu misalnya kayak di apa ya, kalau di perusahaan itu kan suka ada struktur organisasi, itu organisasi formal. Nah, kalau yang tidak formal itu nggak ada struktur organisasinya. Itu biasanya gabungan aktivitas pribadi tanpa tujuan. Misalnya kalau Ibu boleh bilang itu kayak begal gitu ya. Itu mereka organisasi, ada kerjasama tapi tidak formal gitu.
ya, kelompok begal, terus kelompok apa lagi tuh yang banyak banyak apa yang selengkar gitu ya, itu mereka organisasi loh sebetulnya, tapi mereka tidak punya tujuan yang pasti ya, walaupun mereka mungkin menghasilkan sesuatu tapi nggak jelas. Itu organisasi tidak formal. Nah, kita lihat masuk ke bisnisnya. Bisnis itu terbagi dua, ada manufaktur, ada jasa. Manufaktur itu organisasi yang berkecimpung dan memproduksi barang yang tampak secara fisik, jadi tangible. Kalau manufaktur, banyaklah contohnya yang penjual gitu ya, itu tangible. Nah, kalau bisnis itu di jasa, jasa itu condong lebih ke intangible. Jadi intangible itu hasil produksinya tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, ya, tidak dapat dirasakan dan tidak dapat disimpan, ya. Nah, kemudian jasa juga keberagaman, output dari jasa berbeda, tergantung dari pemakainya. Kemudian simultanitas produksi dan konsumsi. Itu nanti jasa juga banyak, nanti ada kerentanan. Jasa itu tidak disimpan, dijual kembali atau dikembalikan, nggak bisa. Kalau misalnya, masa habis dipotong rambut, terus potongannya jelek, minta kembaliin lagi dong rambutnya, ya nggak bisa ya. Beda dengan manufaktur. Manufaktur itu kalau misalnya ada beli barang kemudian ada garansinya, nah itu manufaktur, dia lebih tangible. Kalau jasa intangible, nggak bisa ada pengembalian jasa, nggak bisa disimpan ya. Jasa itu lebih complicated dibandingkan dengan manufaktur. Tapi jasa jujur aja buat ibu lebih menantang, lebih banyak variasinya kalau kita bahas tentang jasa. Beda kalau manufaktur. Kalau manufaktur kan ada secara fisik, tapi kalau jasa itu untuk penekanan kepuasan untuk setiap orangnya berbeda-beda. Itu nanti ada hitungannya, bagaimana tingkat kepuasan konsumen dan lain sebagainya. Kenapa? Karena intangible, ya. Nah, ini ada beberapa badan usaha pelaksana bisnis, ada badan perseorangan, ada firma, ada perseorangan komanditer atau CV. Perusahaan perseorangan itu ya biasanya dilakukan oleh perusahaan perorangan, kayak yang jualan di jalan itu apa? Cangcimen gitu ya. Itu perusahaan perorangan. Nah, kalau firma itu biasanya didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan satu nama, dan biasanya mereka mempunyai tanggung jawab terhadap pihak yang lain. Nanti keuntungan dan kerugiannya juga bisa diperoleh dinikmati secara bersama. Itu firma. Beda lagi dengan perusahaan komanditer atau CV. Suatu persekutuan atau organisasi ini didirikannya oleh beberapa orang. Nah, dan masing-masing menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah uang yang tidak perlu sama. Jadi mereka itu kalau di perseroan komanditer itu mereka menyerahkan sejumlah uang tapi nggak perlu sama, tergantung dari seberapa kemampuan mereka. Beda misalnya dengan firma. Kemudian ada PT, perseroan terbatas. Ini kalian nanti tinggal dibaca saja. Ada perusahaan negara, kemudian ada koperasi. Nah, ya banyak banget yang namanya beberapa jenis perusahaan. Oke, demikian saja materi dari Ibu. Silahkan dibaca saja untuk materi-materi yang sudah Ibu berikan sampai ke UTS. Nanti setelah UTS nanti kita bahas lagi materi yang lain. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh nanti di grup saja. Baik untuk kelas karyawan maupun untuk yang reguler. Silahkan dipahami ya. Tugasnya kali ini tidak ada. Jadi free ya untuk minggu sekarang. Kalian hanya perlu memahami saja yang Ibu bilang, nggak perlu dihafalkan. Ini manajemen dan lingkungan bisnis sudah ya, karena memang ini materi untuk di tempat lain. Jadi kalau kita kan manajemen dan lingkungan bisnis kalau nggak salah udah. Jadi nanti setelah UTS kita bahas materi yang lain. Oke, demikian saja untuk yang masih puasa tetap semangat, pasti jam-jam segini bentrok banget ya antara ngantuk. Itu yang kelas reguler nih. Kalau kelas karyawan ini pasti udah pada istirahat di rumah. Demikian materi dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa juga ada pertanyaan. Ibu sangat suka sekali kalau misalnya ada beberapa pertanyaan dari kalian.
biasanya dari pertanyaan itu yang tadinya tidak tahu teman-teman karena ada yang bertanya jadi tahu. Oke, kasih ya buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.